pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik kan? Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa mulai. Selesai. Kita di sini akan belajar kelas 4, tema 8, subtema 1, yaitu daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Sudah siapkan? Selanjutnya kita akan belajar tentang cerita. Di sini sudah ada penjelasan tentang cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Cerita fiksi yaitu cerita prosa naratif yang bersifat imajinasi atau isi ceritanya tentang hayalan dan tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Jadi kalau cerita fiksi itu yang biasanya ada di TV-TV itu seperti film di negeri dongeng yang tidak nyata. Selanjutnya, cerita fiksi tetap harus logis karena di dalamnya terkandung kebenaran yang dapat mendramatisasi manusia. Biasanya cerita fiksi itu bisa diunggah dari novel-novel yang ditulis oleh para penulis yang sudah terkenal. Selanjutnya ada cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi yaitu prosa yang dibuat berdasarkan kejadian sebenarnya dan bersifat informatif bagi pembacanya. Jadi maksudnya cerita non-fiksi itu seperti kayak legenda, sejarah zaman dahulu, pidato, terus iklan, itu masuknya cerita non-fiksi. Di sini jenis cerita fiksi ada cerita cerpen, terus novel, roman, drama. Biasanya kalau di TV-TV itu biasanya jadi novel itu ya dibuat jadi film cerita. Selanjutnya cerita non-fiksi, jenis-jenisnya ada dari esai, artikel, pidato, terus yaitu yang ada biasanya legenda. Selanjutnya ketamakan alam semesta. Biasanya di daerah-daerah tertentu ada legenda-legenda zaman dahulu yang biasanya dipercaya oleh para leluhur kan. Misalnya ini ada gambar Gunung Bromo. Gunung Bromo terletak di Kepulauan Jawa ya. Selanjutnya ini ada Tangkuban Perahu. Terus ada Telaga Warna. Ini Telaga Warna. Selanjut di sini kita akan belajar asal mula Telaga Warna. Nah, asal mula Telaga Warna ini berasal dari Jawa Barat. Berasal dari Jawa Barat. Ini asal berarti termasuk cerita non-fiksi kan. Terus di buku siswa terdapat di halaman 2-3. Dibuka. Selanjutnya di sini ibu akan memutarkan video tentang asal mula Telaga Warna ya. Jadi simak dengan cermat, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh kalian semua. Asal-usul Telaga Warna. Telaga Warna
adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi merupakan sebuah kota yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Seperti tempat-tempat lainnya di Nusantara, Telaga Warna juga memiliki cerita tentang asal-usulnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama dalam cerita berikut ini. Pada zaman dahulu kala, di wilayah Sukabumi terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kuta Tanggehan. Kerajaan Kuta Tanggehan dipimpin oleh Raja Suwartalaya dan permaisurinya Ratu Purbamana. Dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana, serta hamparan tanahnya nan subur, membuat rakyat Kuta Tanggehan hidupnya makmur. Sayangnya, semua kemakmuran dan ketentraman itu masih belum lengkap. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai anak. Setiap hari, tanpa berputus asa, Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana berdoa kepada Tuhan agar segera diberi keturunan. Agar keinginannya segera terkabul, Raja Suwartalaya pun pergi ke hutan dan bertapa selama beberapa hari. Beberapa bulan kemudian, kabar gembira akhirnya datang juga. Setelah tidak berputus asa berdoa kepada Tuhan, Ratu Purbamana pun mengandung. Kabar gembira tersebut diumumkan ke seluruh penjuru negeri. Rakyat yang turut bergembira datang ke istana sambil membawa hadiah. Setelah menunggu selama beberapa bulan, akhirnya Ratu Purbamana melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Raja Suwartalaya memberi nama bayi tersebut Gilang Rukmini. Rakyat yang mendengar kelahiran tersebut kembali datang ke istana membawa hadiah. Mereka sangat bergembira atas kelahiran putri raja sehingga membawa hadiah yang lebih banyak. Putri satu-satunya Raja Kuta Tanggehan tersebut tumbuh menjadi gadis dewasa yang cantik. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana sangat menyayanginya. Bahkan apa saja yang diminta oleh Putri Gilang Rukmini pasti dituruti. Rasa sayang berlebihan membuat Raja dan Ratu Kuta Tanggehan memanjakan Gilang Rukmini. Putri raja itu pasti akan marah-marah jika keinginannya tidak dipenuhi. Bahkan Gilang Rukmini tidak segan berbicara kasar. Namun, baik Raja dan Ratu Kuta Tanggehan maupun rakyatnya tetap menyayangi Gilang Rukmini. Menjelang ulang tahunnya yang ke-17, Gilang Rukmini meminta hadiah kepada ayahnya. Ayahanda, untuk ulang tahunku nanti, aku meminta hadiah yang istimewa. Apa hadiah yang kau minta, wahai putriku? Aku meminta setiap helai rambutku ini dipasangi dengan butiran berlian. Permintaanmu kali ini sangat berlebihan. Janganlah berlebih-lebihan dalam menggunakan perhiasan. Benar putriku, bukankah perhiasanmu sudah banyak? Bahkan bajumu pun hampir semuanya dihiasi dengan berlian. Lebih baik perhiasan yang ada kita gunakan untuk kepentingan rakyat Kuta Tanggehan. Mengetahui permintaannya ditolak, Gilang Rukmini sangat marah. Dia mengambil semua perhiasannya dan melemparkannya ke arah ayah ibunya. Raja Suwartalaya dan Ratu Purbamana sangat sedih melihat perilaku putrinya. Meskipun dengan perasaan sedih, Raja Suwartalaya masih berusaha memberikan hadiah yang indah untuk putrinya. Beliau kemudian menemui kamasan istana. Kamasan adalah istilah dalam bahasa Sunda untuk ahli pembuat emas. Kamasan, tolong buatkan kalung yang indah untuk hadiah ulang tahun putriku. Baik Yang Mulia, titah paduka siap hamba laksanakan.
hari ulang tahun Putri Gilang Rukmini tiba. Rakyat Kuta Tanggehan bersama Raja dan Ratu berkumpul di balairung istana untuk merayakan ulang tahun sang putri. Mereka semua bersabar menunggu kedatangan Putri Gilang Rukmini. Putri Gilang Rukmini datang ke balairung istana. Pakaian yang dikenakan sangat gemerlap dengan perhiasan intan berlian. Setelah Putri Gilang Rukmini datang, Raja Suwartalaya segera menyambutnya. Putriku, akhirnya kamu tumbuh menjadi gadis dewasa. Bukan hanya orang tuamu yang menyayangimu. Seluruh rakyat Kuta Tanggehan juga sangat menyayangimu. Sebagai wujud rasa sayang rakyat Kuta Tanggehan, mereka memberikan hadiah kalung emas berlian ini untukmu. Nah, pakailah kalung ini. Kalung emas ini jelek sekali. Aku tidak sudi memakainya. Setelah berkata-kata kasar tersebut, Gilang Rukmini membanting kalung emas itu ke lantai balairung istana. Kalung emas berlian itu pun hancur berantakan di lantai. Seluruh balairung istana seketika menjadi hening. Ratu Purbamenah yang sangat tidak menduga kelakuan putrinya sangat sedih dan langsung menangis. Bukan hanya Ratu Purbamenah yang menangis. Seluruh rakyat Kuta Tanggehan ikut menangis sedih melihat kelakuan sang putri. Tangisan tiada henti rakyat Kuta Tanggehan itu pun membuat istana banjir oleh air mata. Istana Kuta Tanggehan pun pelan-pelan tenggelam oleh air mata rakyatnya. Bukan hanya istana, tangisan rakyat Kuta Tanggehan juga menenggelamkan seluruh kerajaan. Seluruh kerajaan Kuta Tanggehan yang tenggelam oleh banjir air mata itu menjadi sebuah telaga. Telaga tersebut sangat indah dan berwarna-warni, terutama jika hari sedang cerah. Warna indah itu dipercaya berasal dari perhiasan Putri Gilang Rukmini yang tersebar di dasar telaga. Sejak itulah, telaga tersebut dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, gimana ceritanya tadi, seru kan? Setelah Bu Guru putarkan itu video, kita akan jawab pertanyaan bersama-sama. Selesaikan pertanyaan berikut. Siapa tokoh yang terdapat di cerita tersebut? Ayo tadi, siapa? Tokohnya ada. Ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan tentang cerita tadi yang sudah Ibu putarkan ya. Nomor 1, siapa tokoh-tokoh tersebut di cerita yang terdapat di cerita tersebut? Tokohnya ada permaisuri, raja, putri raja, dan rakyat. Gimana? Jawabannya betul kan? Terus yang kedua, di mana raja melakukan pertapaan? Di cerita tadi, raja melakukan pertapaan di hutan yang tidak ada seorang pun bertempat tinggal di sana. Terus yang ketiga, apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Ayo, apa? Hadiah yang disiapkan raja yaitu kalung permata berwarna-warni, tapi putri raja tidak menyukainya. Terus selanjutnya, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Karena putrinya tidak mau menerima kalung yang telah disiapkan sebagai hadiah ulang tahun putri raja. Nah, selanjutnya, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut?
bisa dilihat tadi cerita sifat putri raja di cerita tadi tidak sopan, tidak menghargai pemberian orang lain, dan kasar sekali di depan rakyat ayahnya. Dia membanting kalung pemberian dari mereka. Sekarang ibu ada cerita, disimak ya. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Nah, ini gambar Dita, ini Udin. Terus Udin menarik ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Di sini ibu akan menjelaskan tentang gaya itu apa dan gerak itu apa. Di sini gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya mengalami pergerakan atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Jadi, sesuatu yang dapat ditarik atau didorong itu termasuk gaya. Seperti contohnya ibu mengangkat laptop, itu juga termasuk gaya karena kekuatan akibat benda itu mengalami pergerakan. Terus selanjutnya gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibat ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Jadi kalau kalian main ayunan, misalnya ini ayunan kan, dorong gini, ditarik gini, jadi mengalami pergerakan ke depan atau menjauhi Udin. Apa yang dimaksud dengan gerak? Ayo, gerak itu perpindahan suatu kedudukan benda satu dengan yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan gerak. Kalian harus tahu perbedaannya gaya dengan gerak itu apa. Baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Selanjutnya ini ada perbedaan gaya dan gerak. Kalau gaya itu merupakan kekuatan yang menyebabkan suatu benda dikenai gaya menjadi bergerak, berubah atau berubah bentuk. Misalnya mendorong meja, mengangkat pulpen, terus menarik tali, menendang bola, mendorong motor atau mobil, itu namanya gaya. Kalau gerak itu gerak perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain atau tempat asal sebagai akibat benda tersebut dikenai gaya. Contohnya olahraga lari itu gerak. Terus bermain ketapel, mengayuh sepeda, itu termasuk dengan gerak. Nah, jadi kalian harus tahu apa itu perbedaannya gaya sama gerak. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor gaya. Di sini faktor-faktor gaya itu ada beberapa. Satu, ada gaya otot. Gaya otot itu saat kita mendorong meja, maka otomatis otot kita akan ikut bergerak, ikut berfungsi.
Selanjutnya ada gaya gesek antara dua benda, yaitu gaya yang bekerja pada, misalnya sepeda kan ada remnya, itu terjadi pergesekan antara karet, rem, dan pelek sepeda. Jadi sepeda itu akan berhenti ketika remnya itu ditekan. Terus ada gaya magnet. Gaya magnet itulah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan dari magnet. Terus gaya gravitasi. Gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contoh gaya gravitasi ini, ibu akan melepaskan bolpen ini dari atas, otomatis terjatuhkan, itu termasuk dengan gaya gravitasi. Terus ada gaya listrik. Gaya listrik itu berbentuk pada benda yang bermuatan listrik. Jadi aliran listrik itu ditimbulkan oleh sumber energi yang mengalir, seperti kipas angin, itu harus ada energi listriknya biar bisa berfungsi. Nah, sedikit sampaikan mengenai tadi ada penampakan alam semesta, terus mengamati cerita, legenda, ada gaya dan magnet. Terima kasih. Sebelum ibu akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.